Halo sobat ternak, jadi bersama Sariguna Farm di sini. Ya, ini adalah lahan saya. Lahan saya ini adalah awalnya adalah lahan yang kurang produktif. Ditanemin padi juga kurang bagus. Akhirnya ditanemin buah naga ini. Buah naganya pun banyak semak belukarnya. Sekarang harga buah naga agak jatuh ya, jadi efek dari kejatuhan harga naga, jadi ini biaya perawatannya dan biaya keuntungan dari buah naga ini tidak berimbang. Akhirnya lahannya terbengkalai, artinya tidak ada kesinambungan antara hasil dan produksi, nggak imbang. Dan akhirnya yang sini ditanemin rumput odot, ini masih nyoba-nyoba, ini baru pertama kali tanam. Dan yang sebelah sini ditanemin jagung, karena saat ini harga jagung lumayan. Jadi ini bang pakan ini, rumput odot ini masih nyoba pada awal saat mau beternak. Lahan di sini kurang lebih sekitar 7.000 meter persegi. Kalau di Banyuwangi itu ukurannya sebau namanya, segitu itu ya, setengah hektar lebih dikit. Ini sampai ke sana jauh banget ini. Jadi lahannya ini kecil, tapi yang ditanamin odot ini lahannya kecil tapi memanjang. Namanya juga percobaan pertama, jadi kita harus tahu dulu rumput odot itu perkembangannya bagaimana. Ternyata di lahan yang kering dan kekurangan air, kalau di sini air sangat susah, tapi ini saat ini musim hujan jadi tertolong. Rumputnya tumbuh dengan hijau dan subur, sangat padat sekali itu, sangat padat sekali. Padahal ini awalnya saya kasih jarak setengah meter ya. Pas waktu rumputnya udah besar seperti ini, jaraknya nggak kelihatan gitu. Jadi sebelum saya ternak itu saya banyak belajar dan konsultasi ke para peternak senior, tanya-tanya apa sih yang disiapin sebelum berternak gitu. Sebagian besar peternak senior itu mengatakan bahwa lebih baik nanam pakannya dulu. Sebelum punya ternak, nanam pakannya dulu. Kalau pakannya udah siap, baru kita beli hewannya. Gitu. Jangan kebalik, beli hewan dulu baru nanam pakan. Pakannya belum tumbuh, hewannya udah lapar. Kan susah nanti. Yang paling benar ya seperti ini, emang benar kenyataannya. Kita harus punya stok pakan dulu, baru kita beli hewannya. Beli hewan itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya, 5 menit juga deal, udah kelar, kita punya hewan ternak. Nah kalau nanam rumput, kita butuh berbulan-bulan nunggu rumput ini sampai besar. Nah enaknya lagi, rumput ini nanti setelah kita arit atau setelah kita panen, dia akan tumbuh kembali. Jadi masa tanam itu cuma 1 kali. Lihat ini tingginya ada 1 meter loh, ini tinggi banget ini. Rumput segini sekali ngarit udah dapat banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama. Coba kalau ngarit rumput seperti ini, rumput liar gini, ya mungkin akan butuh waktu yang lama. Nah kalau ini mungkin cukup waktu 5 menit doang udah dapat banyak, karena rimbun banget ini, rimbun dan padat gitu. Jadi ini saya pikir ini adalah cara cerdas ketika kita berternak gitu loh. Jadi harus punya lahan rumput sendiri. Istilah kerennya lahan bang pakan.
katanya sih. Ini kebanyakan seperti ini ada di Thailand ya, tapi peternak di Banyuwangi sudah banyak yang mempraktekkan. Soalnya saya sebelum ternak itu sempat keliling di peternak-peternak Banyuwangi. Mereka udah menerapkan cara seperti ini, karena saat ini lahan itu sudah sebagian besar produktif, udah tidak ada lahan kosong yang rumputnya liar bebas kita arit gitu, nggak ada sekarang, itu sangat langka. Jadi ketika kita mempunyai populasi ternak yang banyak seperti 100 ekor 50 ekor gitu, kita akan sangat pusing memenuhi pakan ternak kita. Nah kalau seperti ini sangat mudah ngarit, udah nggak bingung lagi, udah tahu tujuannya ngarit di sini, rumputnya ada, mungkin cuma butuh waktu 5 menit udah pulang. Ini cara cerdas ini, tapi ada tapinya. Tapinya ini cara ternak seperti ini memang cara yang bagus, tapi kan tidak semua orang punya lahan. Nah itu kendalanya. Sebenarnya ternak itu kalau diseriusin modalnya sangat besar, terutama kita harus punya lahan seperti ini, harus bikin kandangnya, tempat kandangnya. Itu material buat kandangnya aja udah biayanya berapa, nanam rumputnya, lahannya, terus beli hewannya, itu udah banyak banget biayanya. Sebenarnya memang dulu ternak hewan seperti ini dianggap sepele, karena mereka ngarit di sembarang tempat, dan sembarang tempat itu masih banyak rumput liar, masih banyak lahan kosong. Dan sekarang tahun 2022 udah sangat sedikit lagi lahan kosong, kecuali di hutan. Kalau sekarang di perumahan pengen punya ternak banyak ya harus punya bank pakan seperti ini. Itu misal kita beli hewan yang bagus, domba bagus, kambing bagus, sapi bagus, tapi kita lupa tidak punya pakan. Nanti kambing yang bagus, domba yang bagus, sapi yang bagus akan bisa kurus, kering, bahkan bisa mati. Pakan itu kalau menurut saya, bahkan menurut dosen peternakan di Universitas Gadjah Mada, pakan itu kebutuhan ternaknya, kebutuhan yang paling banyak itu di pakan. Bahkan mereka bilang kebutuhan pakan itu 70% loh dari kebutuhan ternak gitu. 70%, lebih dari 50%. Makanya pakan ini sesuatu yang sangat penting gitu. Oke. Jadi menurut saya bank pakan ini sangat perlu ya. Nomor 1.